Shalom, kita bertemu kembali dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di mana saja kami berada. Dan Tuhan, berikan supaya kami diurapi dengan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti apa yang kami harus lakukan sebagai orang-orang percaya. Tuhan, urapi juga hamba-Mu, biar hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah mendengar suara Tuhan. Kita akan baca dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Lalu pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Saudaraku, tahukah saudara bahwa Tuhan bisa bicara langsung kepada saudara? Ada orang yang berkata bahwa sekarang Tuhan tidak berbicara langsung, tetapi melalui Alkitab. Saudaraku, memang Alkitab itu adalah logos, tetapi Tuhan bisa bicara langsung kepada kita. Sebab kita ini menyembah Allah yang bisa bicara. Kita bukan menyembah Allah batu, kita tidak menyembah Allah patung. Dia bisa menjawab pertanyaan kita. Dia bisa memberitahukan kita jalan keluar. Dia bisa memberitahukan kita keputusan apa yang kita harus ambil. Saudaraku, Tuhan ingin berbicara dengan kita. Tuhan ingin berkomunikasi dan memiliki hubungan pribadi. Dan komunikasi ini harus dua arah, bukan komunikasi satu arah. Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa saya berbicara kepada Tuhan. Lalu kita meminta ini, meminta itu, mengeluh, saudaraku. Tapi itu satu arah. Pada waktu Tuhan mau bicara, kita tidak mendengar. Bahkan kita tidak mengenal suara Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya sama seperti Samuel. Samuel sebelumnya belum mengenal suara Tuhan. Tetapi Imam Eli menuntun dia. Nah, saudaraku, tidak akan ada hubungan yang akrab dengan Tuhan tanpa berdialog dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita berdialog, kita berbicara, itu pasti hubungannya makin dekat. Kalau saudara
ada orang yang tidak ada bicara sama sekali, tidak ada komunikasi. Kita tidak kenal orang itu. Tetapi kalau kita sering sharing, kita sering berbicara, maka kita akan mengenal lebih dekat. Saudaraku, dan ini harus dua pihak, bukan satu pihak. Kebanyakan orang Kristen, mereka hanya bicara kepada Tuhan satu pihak. Dari pihak kita terus, dari pihak kita. Dan kita tidak mau tahu apakah Tuhan menjawab atau Tuhan mau bicara atau tidak. Nah saudaraku, itu sebabnya kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Bukankah kita domba? Dombanya Allah. Sebab itu kita tidak perlu berjalan buta. Tidak ada tuntunan. Saudaraku, komunikasi ini penting dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengenal suara Tuhan? Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Samuel mendengar, tetapi dia tidak kenal Tuhan, kata Alkitab. Dan Eli memberi petunjuk kepada dia. Gideon, dia mendapat wahyu dari Tuhan, tapi dia ragu. Apakah ini betul dari Tuhan? Kemudian dia minta tanda. Nah saudaraku, kita harus mendengar suara Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan kadang kita pikir, oh kalau baca iman timbul. Saudaraku, sebenarnya pendengaran akan firman Tuhan yang langsung kepada kita, itu akan menimbulkan iman yang naik menjadi iman yang luar biasa. Nah, saudaraku, untuk mengenal suara Allah, untuk bisa kita dituntun dan mengerti, mengenal suara Allah dan juga mendengar suara Allah. Yang pertama adalah kita harus banyak baca Alkitab. Saudaraku, kadang-kadang kita baca Alkitab, kita pikir itu hanya karena disuruh. Karena disuruh baca sekian pasal satu hari. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengenal suara Tuhan itu. Karena Tuhan tidak pernah menuntun kita atau mengarahkan kita bertentangan dengan firman. Makanya kita kenal gaya-gayanya Tuhan itu dalam firman-Nya melalui Alkitab. Sebab itu kita harus baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Saudaraku, Alkitab baru dibuat pada abad ke-15. Saudara bayangkan, kalau gereja mula-mula itu bertumbuh luar biasa tanpa Alkitab. Tetapi mereka memang sungguh-sungguh mereka itu hubungannya akrab dengan Tuhan. Nah kalau kita lihat 1 Samuel 3 ayat 19 dan 20. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nabi Tuhan adalah orang yang sangat peka kepada Tuhan. Nabi Tuhan adalah dikatakan istilahnya mata Tuhan, telinga Tuhan. Saudaraku, karena mereka sangat peka. Dikatakan di sini Samuel itu tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Sekarang bagaimana dengan kita? Maukah kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan tidak ada satupun firman yang kita biarkan gugur.
Nah, saudaraku, yang kedua, bagaimana supaya kita dapat mengenal suara Allah dan bagaimana supaya kita dapat mendengar suara Allah. Yang kedua, kita harus mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 27, itu dikatakan di sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Saudaraku, domba itu hanya ikut suara gembalanya. Dia tidak mau ikut suara orang lain. Dan saudara kalau lihat bahwa hubungan yang akrab antara Yesus dengan domba yang adalah kita, itu sehingga membuat kita kenal Yesus, kenal suara Yesus. Saudaraku, Samuel tidur, tadi kita baca, di dekat tabut Tuhan. Saudaraku, sebenarnya tabut Tuhan tidak boleh didekati oleh orang biasa. Tetapi Samuel telah diserahkan kepada Tuhan. Samuel dari sejak kecil sudah memakai baju efod. Dan Samuel tidur dekat tabut Tuhan. Berarti hubungannya dekat dengan Tuhan. Mula-mula dia tidak mengenal suara Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah dia makin besar, tidak ada firman yang dia biarkan gugur. Dan seluruh Israel tahu bahwa dia adalah nabi Tuhan. Saudaraku, hubungan yang akrab harus dua arah. Bukan hanya kita yang rasa, oh Tuhan, aku mencintaimu. Oh Tuhan, kita hanya sampaikan kepada Tuhan dari pihak kita. Tapi kita tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, saudaraku, kita lihat di dalam Kidung Agung. Dalam Kidung Agung 1 ayat 4. Kidung Agung ini adalah dari Salomo dan Solamit. Saudaraku, Salomo adalah lambang daripada Yesus dan Solamit adalah lambang dari gereja Tuhan. Dan ini hubungannya sangat akrab, hubungannya intim, dan ini saling mengasihi. Nah, saudaraku, saya baca ayat yang keempat. Ini perkataan dari Solamit kepada Salomo. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Saudaraku, ini tariklah aku, maka kami akan lari cepat kepadamu. Saudaraku, ini hubungan yang akrab. Kalau dalam terjemahan aslinya lari mengejarmu. Saudaraku, sebenarnya dalam King James dikatakan bahwa di sini sang raja telah membawa aku ke dalam secret place, ke dalam tempat rahasianya raja. Saudaraku, itu tempat hubungan yang akrab antara kita dengan Yesus. Saudaraku, di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 itu juga dikatakan dalam bahasa Inggris, itu kalau kita baca bahasa Indonesia, ia yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi akan, dan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwells in the secret place of the Most High. Dia yang diam, tinggal di dalam tempat rahasia dengan Allah
yang maha tinggi. Saudaraku, ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ada hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Saudaraku, apakah kita ada hubungan yang akrab dengan Tuhan? Hubungan yang akrab dengan Tuhan akan membawa kita kepada peka kepada suara Tuhan. Kita akan tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, saudaraku, itu yang kedua. Yang pertama tadi, bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan. Dan jangan biarkan ada firman yang gugur. Yang kedua, kita harus hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita masuk ke dalam secret place, kamar rahasia dari raja. Raja segala raja. Saudaraku, kalau kita lihat yang ketiga adalah bagaimana supaya kita mengenal suara Tuhan. Bagaimana supaya kita mendengar suara Tuhan. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 6, yaitu peristiwa di mana Musa itu dia pergi dan di padang gurun dan dia mengembalakan domba-domba dari mertuanya Yitro. Nah, saudaraku, saya ingin bacakan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kata malaikat Tuhan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana dan untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudaraku, Musa harus menanggalkan kasutnya. Karena kasut itu berasal dari Mesir. Saudaraku, Mesir itu adalah lambang dari dunia ini. Kita harus tanggalkan sebuah karakter-karakter dunia. Karena itu akan menghambat. Saudaraku, suara-suara yang dunia ini akan menghambat suara Tuhan terdengar. Kalau di dalam Ibrani 12:14b berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Saudaraku, Matius 5 ayat 8 juga berkata, berbahagialah orang yang hatinya, yang suci hatinya, dan mereka akan melihat Allah. Saudaraku, berarti kalau kita hubungan kita dekat dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, maka kita harus jaga kekudusan. Saudaraku, ada 3 macam suara. Bisa suara kita sendiri, daging kita sendiri. Kalau kita biasa mengamalkan daging, kalau kita tidak menanggalkan manusia lama kita, daging kita akan kuat sekali. Daging kita akan berbicara lebih kuat daripada apapun.
Nah, saudaraku, yang kedua ada suara iblis. Nah, saudaraku, yang ketiga adalah suara Tuhan. Sebab itu kita harus mengkhususkan diri buat Tuhan. Tuhan bicara selalu di ruang maha suci. Saudara tahu yang biasa masuk ruang maha suci, imam besar. Dan imam besar itu harus menguduskan diri. Imam besar itu dia bahkan harus menyembelih domba khusus untuk menyucikan dirinya, dosanya. Jadi saudaraku, bahwa untuk mendekat pada Tuhan, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa mengenal suara Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Yang keempat adalah banyak lakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan akan menarik hadirat Tuhan turun. Allah hadir di atas puji-pujian. Pujian penyembahan harus disertai rasa rindu kepada Tuhan. Ada banyak orang menyanyi, asal menyanyi. Karena tahu lagu, karena senang dengan musik, senang dengan lagu. Saudaraku, tetapi ini harus ditujukan kepada Tuhan. Harus dengan rasa rindu kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita merasakan hadirat Tuhan bukan hanya waktu ibadah. Saudaraku, tetapi setiap hari. Selama hari-hari biasa juga. Kita ada pujian penyembahan yang naik kepada Tuhan. Karena pujian dan penyembahan adalah kunci untuk menarik hadirat Tuhan turun kepada kita. Saudaraku, sebab itu banyak menyanyi puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Mazmur 22 ayat 3 berkata, Allah bersemayam di atas puji-pujian dan penyembahan. Banyak orang Kristen menyanyi hanya mulut saja. Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Sebab itu, saudaraku, Yesus pernah berkata, dia berkata bahwa engkau memuji aku dengan mulutmu, tetapi hatimu jauh daripadaku. Dan saudaraku, kata bersemayam, Allah bersemayam, Allah bertakhta, enthroned, itu dalam bahasa Ibrani, yashab. Yashab berarti Allah berdiam, Allah tinggal di dalam, Allah bertakhta, Allah duduk diam di atas penyembahan kita. Saudaraku, sebab itu banyaklah menyembah Tuhan. Banyaklah memuji menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita menyanyi karena kita suka lagunya. Kita suka aransemennya. Tetapi bukan karena kita rindu Tuhan. Saudaraku, kita mulai sekarang. Kita harus menyanyi dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Lalu saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada saudara. Tuhan sangat rindu untuk berbicara kepada kita. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan berbicara kepada Nuh. Tuhan berbicara kepada semua banyak orang di dalam Alkitab. Apakah Tuhan tidak berbicara lagi saat ini? Tuhan tetap rindu untuk berbicara kepada kita. Karena dia tidak berubah. Dia Alfa dan Omega. Selamanya sama. Dia tidak berubah. Saudaraku, kita lihat yang pertama. Di dalam Yohanes 10 ayat 4. Yesus berkata. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Gembala. Dia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Saudaraku, suara orang asing mereka tidak kenal, mereka tidak ikut. Tapi banyak domba-domba itu, mereka domba-domba yang kita katakan diri kita domba,
Tapi kita ikut suara-suara dunia ini. Dunia berkata apa, kita ikut. Suara-suara manusia, kita ikut. Padahal dikatakan suara orang asing. Domba itu tidak ikut. Domba hanya ikut suara gembala. Saudaraku, tapi coba kalau ada orang mengatakan, oh begini, kita ikut. Ada kata-kata yang mematikan iman, kita percaya. Saudaraku, itu sebabnya mari kita lihat bahwa kita harus sebagai domba hanya mendengarkan suara gembala. Saudaraku, yaitu Yesus. Rindukah kita untuk mendengar suara Yesus? Allah terlebih rindu untuk bicara kepada kita. Sebab itu Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Karena Allah rindu untuk bicara kepada kita. Yang kedua, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah berkomunikasi selalu. Waktu Allah menciptakan Adam, Allah berkata kepada Adam, Adam, engkau boleh makan ini tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buah-buah yang berbiji, engkau makan. Tetapi untuk binatang-binatang aku berikan tumbuhan hijau, kata Tuhan. Saudaraku, lalu Tuhan bilang, Adam, engkau beri nama binatang-binatang itu. Sebagaimana engkau beri nama, begitulah sifatnya. Saudaraku, Allah bicara kepada Adam. Ada komunikasi sejak semula. Tetapi komunikasi itu terputus. Dan Yesus datang untuk mengembalikan hubungan kita dengan Allah. Dan komunikasi itu sudah dikembalikan. Tetapi kita harus masuk di dalam alam roh. Karena Allah adalah roh. Sebab itu kita harus mendengar suaranya. Saudaraku, kita hanya ingat, oh keselamatan, oh masuk surga. Tapi tahukah saudara, komunikasi telah diperbaiki antara kita dengan Allah. Allah rindu bicara kepada kita. Maukah kita mengatakan, Tuhan, aku juga rindu mendengar suaramu. Bicaralah kepadaku Tuhan. Bicaralah kepadaku. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita baca di dalam Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Saya bacakan saja. Amos 3 ayat 7. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi ini karakter Tuhan. Waktu dia mau hancurkan Sodom dan Gomora, dia bahas dulu dengan Abraham. Saudaraku, Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saudara, kenapa dikatakan para nabi? Karena nabi-nabi itu peka kepada suara Tuhan. Saudaraku, sebab itu rindukah kita untuk ada hubungan yang komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dua arah, bukan satu arah. Saudaraku, di dalam surat Paulus berkata bahwa Allah mau ada selalu teman sekerja Allah. Teman sekerja Allah adalah kita. Saudaraku, Allah rindu untuk berbicara kepada kita. Maukah kita juga rindu untuk mendengar suara Allah? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Yesus telah memulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa di surga. Tuhan, terima kasih Engkau telah memulihkan komunikasi antara kami dengan Bapa di surga. Ajarlah kami supaya kami dapat melatih diri kami supaya kami menjadi peka kepada suara Tuhan.
Kami rindu Tuhan, sebagaimana Engkau telah merencanakan ini semua, supaya mengembalikan kami kepada rencana semula di Taman Eden. Tuhan, ajarlah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini supaya semua selesai. Tuhan kuatkan dokter dan perawat. Dan dalam nama Yesus semua yang menderita sakit corona ini sembuh dalam nama Yesus. Dan Tuhan biar berkati semua jemaat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita bangun berdiri. Siapkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.